menerapkan teknologi solar system. Jadi solar panel kita di atas stasiun fase 1 ini kita taruh solar panel untuk membantu meringankan konsumsi daya listrik non esensial di penggunaan stasiun. Di situ kita ketinggiannya cukup tinggi ya, sekitar 28 meter gitu kan. Itu tinggi banget karena itu level, jadi jalan, kemudian ada rel kereta, kita di atas. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Yogi Gustaman, manajer online tribunjakarta.com. Nah, kali ini kita akan membahas yang ditunggu-tunggu warga Jakarta, yaitu progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B. Sudah bersama saya orang yang paling kompeten untuk membicarakan soal LRT fase 1B, yaitu Mas Ramdhani Akbar. Dia sebagai Project Director untuk LRT Jakarta fase 1B. Halo Mas, sehat Mas? Sehat, selamat sore Mas. Kita akan membahas progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B nih Mas. Ya. Kejutan apa yang akan diberikan oleh warga? Sejauh mana progresnya sampai saat ini? Ya, sampai dengan bulan November ini kita sudah mencapai progres secara keseluruhan di 80,57%. Oke. Jadi itu progres keseluruhan ya yang saat ini dari Velodrome sampai dengan Manggarai, termasuk pembangunan dari mulai di infrastrukturnya, kemudian stasiunnya sampai dengan Manggarai. Ini kan jaraknya pendek Mas ya, 6,4 km. Ya. Untuk dari Velodrome sampai Manggarai. Challengingnya di mana Mas yang paling ini? Ya. Selama kalau dari sisi challenging memang rute Velodrome sampai Manggarai ini kita melewati rute-rute yang cukup padat ya. Cukup padat sih karena memang lalu lintasnya kan aktif ya. Mulai dari Jalan Pemuda, Pramuka, kemudian masuk ke Matraman, belok ke Tambak sampai akhirnya Manggarai, itu semuanya lalu lintasnya padat gitu kan, baik itu pagi, siang, sore, apalagi khususnya di jam-jam waktu sibuk gitu pergi sama pulang kantor itu padat. Jadi memang tantangannya bagaimana kami bisa memitigasi kemacetan yang terjadi dengan berkoordinasi dengan beberapa stakeholder terkait seperti kepolisian, kemudian Dishub untuk melakukan rekayasa di beberapa titik yang padat. Oke. Nah, Tribuners, Mas Ramdhani ini juga terlibat waktu fase 1 LRT Jakarta, yaitu Kelapa Gading sampai Velodrome ya. Bedanya di mana? Antara fase 1 dengan fase 1B ini? Ya. Perbedaan yang signifikan dari sisi area ya. Memang area Kelapa Gading sampai Velodrome ini mainly kalau dari sisi lalu lintas tidak terlalu aktif seperti yang Velodrome sampai dengan Manggarai, karena memang areanya area residensial atau perumahan kan, karena memang ini biasanya tujuan untuk orang berpulang lah gitu. Nah, kemudian secara perbedaan selain itu juga di fase 1A kita punya depo. Ini kita di samping kita nih ada depo LRT Jakarta. Nah, deponya ini berfungsi untuk tempat garasinya kereta atau stabling kita sebutnya. Kemudian juga tempat perawatan. Nah, untuk 1B sendiri memang itu adalah fase perpanjangan. Jadi memang kita tidak perlu bikin depo lagi di 1B. Jadi memang dengan kapasitas depo yang ada di 1A ini kita bisa menampung perpanjangan LRT Jakarta ke depannya tanpa harus bikin depo lagi. Nah, yang jadi banyak pertanyaan publik, kira-kira kapan LRT Jakarta fase 1B ini beroperasi sih Mas? Ya, pembangunan LRT Jakarta 1B dimulai di Agustus 2023. Kita menargetkan dalam waktu 36 bulan atau 3 tahun ini semua pembangunannya rampung. Jadi kita menargetkan di Agustus 2026 LRT Jakarta 1B bisa beroperasi. Ada berapa stasiun yang akan dilewati dari Velodrome sampai Manggarai? Untuk LRT Jakarta fase 1B kita ada 5 stasiun. Pertama ada stasiun Rawamangun, kemudian stasiun BPKP, kemudian stasiun Pasar Pramuka, kemudian yang keempat stasiun Matraman, dan terakhir stasiun Manggarai. Mas, nanti itu
ada ini enggak untuk apa arsitekturnya di setiap stasiun untuk fase 1B ini ada sentuhan apakah yang membedakan dari fase 1A? Ya, perbedaan yang mencolok itu kita kita belajar dari fase 1A Iya. di mana memang kita menempatkan platform kereta ada di level 2. Jadi untuk di fase 1A itu platform kereta ada di level 1. Jadi dari jalan ke level 1 itu di fase 1A itu merupakan platform kita. Jadi lantai platform sama concourse itu nyatu untuk satu. Oke. Nah, kita melihat bahwa dengan begitu sepertinya nih area stasiun ini terasa lebih sempit lah. Jadi sirkulasi penumpang juga berkurang. Di fase 1B kita bikin berbeda. Jadi platformnya ada di level 2 di mana nantinya area concourse itu penumpang bisa lebih leluasa untuk bersirkulasi, kemudian juga areanya lebih luas. Jadi area stasiun di concourse itu bisa kita lebih manfaatkan. Selain itu apa lagi yang membedakan? Mungkin dari fase 1B ini kita sudah menerapkan teknologi solar system. Jadi solar panel kita di atas stasiun fase 1 ini kita taruh solar panel untuk membantu meringankan konsumsi daya listrik non esensial di penggunaan stasiun. Kalau boleh tahu, kira-kira bisa mengurai kemacetan berapa persen? Ya. Atau menurut kalkulasi dari LRT Jakarta? Ya. Kalau ini nanti nyambung ya sampai Manggarai ya. Karena kemacetan itu kan tidak dilihat satu area. Benar. Jakarta misalnya macetnya segini. Iya. Adanya LRT Jakarta dari Velodrome sampai Manggarai bisa berapa persen? Memang itu membutuhkan kajian yang lebih komprehensif lagi. Cuman kita berharap dengan adanya LRT Jakarta ini bisa minimal di area yang padat tadi, pemuda, pramuka, Matraman itu kita bisa mengurangi kemacetan di area tersebut. Oke. Ngomong-ngomong soal daya angkut nih, kira-kira perbandingannya untuk fase 1A sama fase 1B itu penambahan penumpangnya berapa? Kalau berdasarkan kajian kami, untuk proyeksi penumpang LRT Jakarta 1B ini bisa mencapai 80.000 penumpang per hari. Oke. Ya, tapi itu pastinya akan bertahap ya. Kan pasti masyarakat pun akan ada penyesuaian dengan adanya moda transportasi kereta baru ini. Nanti sedikit-sedikit memang secara kajian kami itu bisa mencapai 80.000 per hari. 80.000 per hari? Ya. Itu dari untuk keseluruhan fase ya? Ya, dari 1B aja ya. Pertimbangannya apa Mas? Apa karena membawa penumpang langsung ke jantung kota karena Manggarai juga nanti akan terkoneksi dengan KRL dan kereta bandara? Apa estimasinya sampai 80.000 itu? Ya, ada banyak faktor ya. Bagaimana penumpang itu bisa menggunakan public transport. Tentunya pasti dengan adanya perpanjangan LRT Jakarta dari Velodrome sampai Manggarai itu pasti membuat penumpang bisa bisa memberikan sampai tujuan. Jadi kalau misalnya LRT Jakarta 1A kan hanya dari area Kelapa Gading sampai Velodrome, di mana di situ para penumpang LRT Jakarta untuk menuju ke pusat kota harus nyambung dengan Transjakarta. Dengan adanya penyambungan LRT Jakarta dari Velodrome ke Manggarai, otomatis nanti penumpang dari originnya dari titik semulanya ke pusat kota kan bisa langsung ke pasti lebih menarik lagi. Menarik. Jadi orang sekali naik langsung dari wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur, Rawamangun ini bisa langsung ke pusat kota. Ditambah lagi nanti juga kan kita berintegrasi dengan di Manggarainya kita berintegrasi dengan KRL Manggarai. Di situ pasti nanti akan ada tarikan penumpang baru gitu kan. Mungkin dari yang wilayah-wilayah yang dari penumpang KRL ke LRT Jakarta, begitu juga dari penumpang LRT Jakarta ke KRL Manggarai. Udah bisa dibayangin ya, transportasi pribadi bakal berkurang kalau tersambung itu. Menarik lah ya. Challenging-nya apa sih Mas sebagai project director di LRT Jakarta fase 1B ini? Kan dulu waktu fase 1A kan masih tetap juga orang lapangan tapi beda dengan yang sekarang gitu.
Itu kesan-kesannya gitu loh Mas. kesan-kesan ya pasti banyak hal baru ya, karena memang dimulai dari tanggung jawab yang lebih besar juga, kemudian di sisi tantangan area pekerjaan juga lebih berbeda dibandingkan fase 1A pada waktu itu. Di 1B ini memang banyak hal-hal yang kita perlu banyak koordinasi dengan stakeholder lain. Beruntungnya stakeholder ini baik itu di sub kepolisian, Transjakarta itu banyak sekali membantu kami, sehingga memang sampai saat ini alhamdulillah progres pekerjaan LRT ini masih lancar sampai saat ini. Artinya progres yang selama ini sampai November itu sudah melampaui target ya? Ya, jadi kita selalu di atas rencana kita. Oke, siap. Kalau tadi saya mau kemari itu kan melewati Tol Wiyoto Wiono ya. Dan itu belum tersambung ya Mas ya? Belum. Tol Wiono belum tersambung, mana lagi yang belum tersambungnya Mas? Ya, jadi saat ini memang Tol Wiono ada 3 titik krusial, krusial ya di proyek LRT Jakarta ini. Yang pertama, satu di titik yang melewati Tol Wiyoto Wiono, yang kedua di Matraman, di simpang Matraman, di situ areanya sangat. Iya. Kemudian yang ketiga di atas double track. Di atas double track ya, di area Manggarai. Iya, betul. Di situ kita ketinggiannya cukup tinggi ya, sekitar 28 meter gitu kan. Itu tinggi banget karena itu level, jadi jalan, kemudian ada rel kereta, kita di atas. Iya, benar. Itu cukup menantang lah di proyek ini. Untuk Tol Wiyoto sendiri, Tol Wiyoto Wiono maksudnya, kita menargetkan di akhir tahun ini tuh bisa menyambung. Itu nah, nantinya harapannya nanti setelah pekerjaan menyambung kita akan lanjut ke pekerjaan parapet wall-nya atau pagar gelagarnya, kemudian menyambung ke pekerjaan relnya. Nah ngomong-ngomong soal rel nih, yang sudah terpasang di titik-titik mana aja? Ya. Memang beberapa pekerjaan kita lakukan paralel Mas, jadi nggak satu sisi aja ya. Pekerjaan rel sendiri, begitu ada area yang tersedia, kita segera melakukan pekerjaan itu. Saat ini pekerjaan rel sudah kita lakukan di segmen velodrome sampai dengan sebelum Tol Wiyoto Wiono. Jadi itu Jalan Pramuka. Kemudian di area tambak pada saat ini juga, kalau misalnya Mas jalan ke tambak itu infrastruktur udah jadi, itu juga kita udah mulai melakukan pekerjaan rel. Kemudian per minggu ini juga di area Jalan Pramuka, itu di area stasiun BPKP kita juga mulai melakukan gelaran rel juga. Gitu. Jadi kita memang tidak tunggu-tungguan, kita melakukan paralel gitu ya, simultan ya, supaya memang melakukan percepatan proyek supaya bisa segera selesai. Menarik yang tadi 3 spot yang krusial Mas ya? Di atas Tol Wiyoto Wiono, di simpang Matraman, sama yang terakhir adalah Manggarai ya, karena di atas double track ya. Yang simpang Manggarai ini yang di atas double track kapan itu itunya Mas, estimasinya? Ya, pada saat ini kita ada satu titik fondasi yang masih kita selesaikan di sebelahnya persis sebelahnya double track. Nanti kita akan masuk ke pekerjaan palket, kemudian pier di tahun ini rencananya di Q1 2026 kita selesaikan double track. Jadi nanti itu merupakan segmen terakhir. Jadi nanti once itu beres semua, nanti infrastruktur LRT Jakarta 1B dari Manggarai sampai Velodrome itu udah rampung semua. Stasiunnya itu yang khusus untuk Manggarai di posisi mana, sebelah mana? Ya, jadi setelah double track kita agak berbelok sedikit. Jadi beberapa meter sebelum rumah susun Pasar Rumput ya. Itu ada stasiun kita. Nah jadi nanti di situ dibangun jembatan untuk bisa terhubung dengan stasiun Manggarai. Jadi nanti dari stasiun LRT Jakarta 1B Manggarai itu kita akan siapkan konektivitas lah dari situ menuju ke KRL Manggarai. Jadi orang yang mau langsung ke bandara dari Jakarta Timur bisa langsung naik LRT ya? Iya, bisa juga. KRL juga. Bogor, nanti ke Kelapa Gading. Iya.
Kelapa Gading lumayan macet juga soalnya. Ya karena pasti dengan adanya opsi transportasi baru kan kita bisa melihat orang-orang itu aksesibilitasnya lebih tinggi, dimana orang-orang yang dari KRL ke LRT Jakarta, begitu pula dari LRT Jakarta ke KRL, dan area-area yang dilayani oleh KRL, area-area yang dilayani oleh LRT Jakarta itu saling ada keterhubungan. Oke. Tapi masyarakat menunggu loh fase 1B ini sampai Manggarai. Dan yang lebih menariknya lagi kan Pemprov sendiri kalau nggak salah sudah woro-woro soal cincin donat di Dukuh Atas. Nanti di situ akan ada pertemuan dengan MRT, dengan LRT Jabodetabek juga, dengan KRL juga gitu. Rencana perluasan sampai ke sananya udah ada informasinya belum, Mas? Ya, terkait itu kalau di rencana master plan kami itu kita sebutnya segmen fase 1C. Oh, maksudnya 1C? 1C, Oke. 1C dari Manggarai ke Dukuh Atas. Nah, sebenarnya memang pada saat ini Jakpro sedang intens berkoordinasi dengan Pemprov DKI terkait dengan rencana perpanjangan lanjutan LRT Jakarta ini. Yang pertama memang ada yang ke JIS, yaitu kita sebutnya fase 2A. Jadi dari Kelapa Gading, kemudian lurus ke Sunter, kemudian belok kanan ke JIS, itu kita sebutnya 2A. Kemudian yang 1C itu tinggal lanjut dari Manggarai ke Dukuh Atas. Memang pada saat ini kita masih mempertimbangkan antara dua itu ya, antara 1C sama 2A. Mana yang lebih dulu? Yang mana lebih dulu? Kalau misalnya ke 1C lebih ke konektivitasnya. Misalnya ke 2A bagaimana bisa membuka area ekonomi baru, atau karena di sana kan memang public transportnya kan masih minim ya. Iya. Semoga segera diputuskan oleh Pemprov ya. Harapannya Mas dengan LRT Jakarta fase 1B ini apa? Yang pertama harapannya pastinya dengan adanya LRT Jakarta pasti tujuannya adalah mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta, khususnya di area yang dilewati LRT Jakarta. Jadi yang saat ini kalau misalnya jam 7, jam 8, jam 9, 10 itu kan macet banget tuh. Ada pemuda, pramuka, LRT, harapannya bisa mengurangi kemacetan di area tersebut. Gitu. Kemudian di Matraman yang padat itu juga ya harapannya juga area kemacetan di situ bisa berkurang lah. Nanti kalau misalnya kemacetan berkurang, pasti kan emisi gas CO2 juga berkurang. Jakarta juga bisa lebih hijau, lebih baik. Tribuners, tadi penjabaran dari Mas Ramdhani Akbar, Project Director LRT Jakarta fase 1B. Kita doakan proyeknya segera selesai dan lancar, Mas ya. Mohon doa dan dukungan dari teman-teman semua supaya proyek ini lancar sampai akhir, sampai beroperasional nanti. Dan warga Jakarta bisa menikmati transportasi umum yang terintegrasi. Demikian wawancara saya bersama Mas Ramdhani Akbar. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.